Semangat pagi! Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa Nurini, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Kali ini, saya akan membahas materi agenda 3, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Materi pertama yang akan saya bahas ialah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PNS berhak 1. Mendapat gaji, tunjangan, fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. PPPK berhak 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Perlindungan. 4. Pengembangan kompetensi. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan fungsi ASN ialah 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Berikut adalah kewajiban pegawai ASN, antara lain 1. Setia dan taat pada Pancasila, GRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Untuk poin selanjutnya dapat teman-teman baca di slide ini. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan. Fungsi organisasi pegawai ASN adalah 1. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN. 2. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi. 3. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah. 4. Menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Materi selanjutnya ialah pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Barang jasa publik adalah barang jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Barang jasa publik yang murni yang memiliki ciri-ciri tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya free rider program, non-rivalry, dan non-excludable, serta cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etiket berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut. Etika perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, mendengarkan, dan bertanya. Materi yang ketiga ialah Wall of Government. Wall of Government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pentingnya WOG. 1. Dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan. 2. Perkembangan teknologi dan informasi. 3. Ekosektoral. 4. Keberagaman. Cara pendekatan WOG. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. 4. Koalisi sosial. Praktek WOG dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan yang bersifat administratif. 2. Pelayanan jasa. 3. Pelayanan barang. 4. Pelayanan regulatif. Tantangan dalam praktik WOG. 1. Kapasitas SDM dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. 3. Kepemimpinan. Pelayanan publik dibedakan menjadi 5 berdasarkan polanya, yaitu 1. Pola pelayanan teknik fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Prasyarat best practice. 1. Budaya dan filosofi. 2. Cara kerja yang baru. 3. Akuntabilitas dan intensif. 4. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Manfaat yang dicapai dengan WOG adalah efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Sekian presentasi materi agenda 3 dari saya. Terima kasih.